Saya ingin tahu, ini kan terkait dengan janji nikah. Berarti kebanyakan sudah menikah atau semua sudah menikah dong ya? Karena pernikahan Katolik, saya andaikan bahwa tahu bahwa di dalam janji nikah itu ada yang namanya sakramen. Ini yang suka saya tanyakan, termasuk di beberapa kesempatan waktu itu di Kelapa Gading juga. Yang bisa menjawab sedikit. Pertanyaannya sangat sederhana. Masih ingatkah siapa yang memberikan sakramen perkawinan kepada Anda? Ada yang bisa jawab? Ingat. Saya ingat Romo. Siapa? Masih ingat Romo. Pastor Romo Paulus Aureli. Terus siapa lagi? Saya ingat. Romo siapa? Saya Romo Sis Romo. Tapi Romonya Romo Sis Malang. Siswan di Surabaya, tapi Romonya ya sudah nggak jadi Romo lagi. Oh gitu. Terus apa lagi? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Sama Romo Widi dan Romo Rudi. Oke. Saya Romo Jelante. Oke. Saya Romo Wisnu Murti almarhum. Oke. Romo. Udah. Semua jawaban salah. Ayo. Ini kalau jawaban salah memang selayaknya ikut KPP lagi nih harusnya. Yang memberi pasangannya Mo. Nah, itu baru. Siapa Pak? Siapa ini? Charlie Mo. Nah, baru satu jawaban yang benar. Yang memberi sakramen adalah pasangannya. Di dalam pandangan Gereja Katolik, suami menjadi tanda kasih Tuhan atau menjadi sakramen bagi istrinya dan istrinya menjadi sakramen bagi suaminya. Jadi bukan Romo dong. Mungkin Romonya tadi yang tidak jadi Romo lagi pengen jadilah. Itu kan? Nah, ini sekaligus untuk bukan meralat tapi kembali mengingatkan Anda bahwa sakramen itu berarti tanda kasih Tuhan. Ya. Sakramen adalah tanda kasih Tuhan sehingga suami menjadi tanda kasih bagi istri dan istri menjadi tanda kasih bagi suami. Nah, di mana dan kapan terjadi sakramen itu? Atau tandanya bahwa ada sakramen? Anda masih ingat kapan? Apa yang terjadi? Diberikan berkat. Apa? Diberikan berkat. Diberikan berkat. Apalagi? Jadi sekarang ini kalau ada pandemi, upacaranya disingkat jadi 30 menit, ada sakramen apa enggak? Ada. Nah. Nah, sekali lagi, yang menjadi sakramen adalah suami kepada istri dan istri kepada suami, bukan Romo. Romo menjadi saksi. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu ketika ada janji perkawinan. Ada janji perkawinan. Jadi pada waktu janji perkawinan itulah mulailah yang namanya sakramen. Jadi bukan soal misa atau tidak. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa sakramen itu kalau ada misa. Terus pemberkatan itu bukan sakramen karena tidak ada misa, tidak ada ekaristi, tidak ada komuni. Itu salah, pengertian yang salah. Jadi intinya sebenarnya kalau mau menikah ringkas, sebenarnya boleh saja hanya dengan 2 saksi, 1 Romo, pengantin, berjanji di depan Romo, selesai. 5 menit selesai. Tapi kan tidak afdol kalau tidak ada upacaranya, ya kan? Jadi lalu ada segala macam pernik-pernik itu dan segala macam termasuk kalau orang Katolik ya minta supaya sekaligus dengan ekaristi. Ya, itu yang kemudian sering orang mengira bahwa yang namanya sakramen adalah kalau ada ekaristi. Tidak. Sekali lagi, sakramen perkawinan terjadi ketika seorang laki-laki berjanji mengabdikan diri kepada istrinya dan seorang istri berjanji mengabdikan diri pada suaminya.
Apakah Anda masih ingat janji perkawinan Anda? Saya akan share kalau begitu ya. Masih. Masih ya? Oke, ini janji perkawinan yang pernah Anda buat. Saya buat 4 nomor, itu bukan tidak ada nomornya, tapi hanya untuk mengatakan bahwa ada 4 poin yang perlu diingat. Saya, itu berarti menyebut nama masing-masing, memilih engkau, itu menyebut nama pasangannya, lalu berjanji untuk mengabdikan diri atau setia dalam untung dan malang, waktu sehat maupun sakit. Dan terakhir, seumur hidup atau sampai maut memisahkan kita. Sedikit ilustrasi saja bahwa janji perkawinan ini bukan janji hukum sehingga harus kata-katanya persis seperti ini. Tetapi sebuah janji yang personal. Sehingga biasanya kalau saya yang memberkati, maka pengantin pun saya berikan kemungkinan kalau memodifikasi janjinya. Dan harus hafal biasanya supaya fotonya bagus. Soalnya kalau baca kan jelek fotonya, gitu kan? Meskipun kadang-kadang dengan risiko kalau lupa ya nanti yang kesebut nama pacar pertama ya embuh, gitu kan? Tapi baik. Apa yang bisa dimodifikasi yaitu terutama bagian ketiga. Bagian ketiga adalah mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit, di dalam suka maupun duka, boleh saja ditambahi dalam kurus maupun gemuk, dalam kenceng maupun keriput, dalam kaya maupun miskin, dan segala macam. Sebenarnya tidak terlalu masalah bagian itu. Tapi yang terakhir tentunya adalah seumur hidup. Nah, sekarang kita akan membahas janji perkawinan ini apakah hanya sekedar PHP. PHP itu singkatannya apa sih? Pemberi harapan palsu. Oh, palsu ya, bukan pasti ya. Pemberi harapan palsu. Memberi harapan palsu. Nah, kalau itu palsu, sebenarnya ya tidak boleh terjadi dong. Kalau itu palsu kan berarti bohong. Kalau itu palsu berarti ada penipuan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan di dalam hati. Beberapa kali terjadi yang seperti itu. Nah, sedikit ilustrasi sebelum masuk, itulah sebabnya di dalam gereja Katolik ada yang namanya penyelidikan kanonik. Apa namanya? Penyelidikan kanonik tahu dong? Yang dipanggil Romo satu-satu, dipanggil, diwawancarai. Iya, tahu. Ya kan? Di pasar. Nah, Ya benar ada. itu untuk apa? Untuk meyakinkan pastor bahwa nanti pasangan itu akan sungguh memberikan diri untuk menjadi sakramen dengan kebebasan pribadi, tidak terpaksa, tidak karena permintaan orang tua, dan segala macam. Tapi sungguh-sungguh dari hati maupun budinya sendiri. Nah, kalau ternyata dia itu terpaksa, dia itu bohong karena ternyata misalnya punya orang lain dalam hatinya, itu kan berarti palsu, itu bohong. Diandaikan di dalam janji di depan altar, terutama di gereja Katolik, sudah lolos dari yang namanya penyelidikan kanonik itu. Maka penyelidikan kanonik itu harus dilakukan sendiri-sendiri, nggak boleh berdua diwawancarai bareng. Bahwa dipanggil bareng, iya, tapi nanti diwawancarai Romo sendiri-sendiri. Kan bisa dibayangkan kalau berdua, nanti Romo tanya kepada ceweknya, kamu mencintai pasanganmu apa enggak? Ya gimana dia menjawab tidak. Karena pastornya juga tidak tahu kakinya cewek diinjek apa enggak sama pacarnya kan, gitu kan. Jadi harus sendiri-sendiri. Tentu saja selain itu ada beberapa pertanyaan lain yang akan terkait dengan kesungguhan mereka mau menikah. Jadi menikah di gereja Katolik itu sungguh tidak gampang juga karena memang perkawinan itu begitu bernilai. Nah sekarang,
itu sedikit mengapa diandaikan bahwa janji perkawinan itu bukan PHP di dalam gereja Katolik. Tapi kalau lihat rumusannya, mari kita perhatikan bagaimana. Nomor 3, saya berjanji untuk setia. Untuk setia itu menjadi suami atau menjadi istri. Dan untuk menjadi suami atau menjadi istri itu berarti mengabdikan diri, karena ada rumusan yang mengabdikan diri. Jadi memberikan diri. Perkawinan Katolik itu saling memberikan diri, saling menjadi saksi, maksudnya menjadi sakramen, menjadi tanda kasih Allah yang satu bagi yang lain. Bukan mendapatkan. Maka saya biasanya wanti-wanti kepada pasangan-pasangan pada waktu menikah. Jangan sampai perkawinan Katolik yang diyakini ini nanti 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 tahun lagi bertanya, aku dapat apa dari istriku? Aku dapat apa dari suamiku? Itu bukan perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik harusnya justru mengatakan, aku sudah memberi apa pada istriku? Aku sudah memberi apa pada istriku, pada suamiku? Jadi memberi, bukan mendapatkan. Bahwa memberinya itu kadang-kadang tidak sempurna, ya tidak ada toh manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, apalagi mertua yang sempurna, gitu kan? Tidak ada yang sempurna. Nah, sekarang, kata memberi itu menjadi suatu pokok bagaimana seorang yang berjanji menjadi tanda kasih Allah itu mengusahakan supaya dirinya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi pasangannya, menjadi sakramen bagi pasangannya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat lebih dahulu bahwa mereka tentu diandaikan saling mencintai. Mengapa saya menunjukkan gambar 3 hati? Ada remaja, ada dewasa muda, ada dewasa, itu apa artinya? Saya ingin membedakan bahwa pertumbuhan cinta itu mengenal kedewasaan juga. Bukan usia, tapi kedewasaan dalam arti mental. Mengapa di dalam gereja Katolik tadi ada penyelidikan kanonik juga supaya ada kedewasaan pribadi maupun kedewasaan cinta. Untuk kedewasaan cinta itu maksudnya apa? Mari kita lihat bahwa di dalam bahasa Indonesia ada 3 kategori, bukan? Atau ada 3 kata yang membedakan antara sayang, cinta, dan kasih. Apakah Anda pernah tahu bedanya sayang, cinta, dan kasih? Saya membedakannya begini. Saya mengandaikan sebelum saya memberikan pembedaannya, saya suka mengatakan kepada pasangan-pasangan yang menikah bahwa ketika nanti Anda menjanjikan untuk memberikan diri, maka Anda naik kelas. Naik kelas dari sayang menjadi cinta. Nah, kemudian di dalam bacaan-bacaan, kan selalu, bahkan juga lagu-lagu, selalu tentang kasih. Nah, saya mengharapkan bahwa setiap pasangan yang menjanjikan diri untuk menjadi sakramen yang satu bagi yang lain, nanti naik kelas lagi dari cinta menjadi kasih. Jadi pada waktu perkawinan, ada kenaikan kelas. Maka dirayakan, gitu kan, kira-kira dari sayang menjadi cinta, dan nanti di dalam perjalanan cinta menjadi kasih. Apa bedanya? Begini, nah ini hanya sekedar ilustrasi saja. Jangan bangga dipanggil sayang. Makanan yang jatuh belum 5 menit juga namanya sayang, gitu kan. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa sayang adalah kategori yang paling dangkal dari cinta. Karena lebih didorong oleh hormon-hormon di dalam hidup manusia. Ketertarikan yang satu kepada yang lain. Laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki lebih bersifat hormonal, lebih bersifat fisik.
Tapi juga, mari kita lihat. Contohnya pada waktu pacaran, terutama remaja yang masih pacaran. Mulai ada PDKT, saling bertukar nomor HP, nomor WhatsApp, lalu bertukar pesan. Mulailah I love you, I miss you, gitu kan. Tapi kalau kemudian misalnya, seorang perempuan atau seorang laki-laki sama saja mengirimkan pesan kepada the so-called pacarnya, lalu tidak dibalas. Apa rasanya? Mungkin Anda pun mengalami itu. Pada waktu dulu-dulu, waktu masih unyu-unyu, seperti tadi saya katakan pada, siapa tadi, Nicholas? Christina, Oh CN. ya, Christina. Sorry. Ketika tidak dibalas, rasanya apa? Pasti kecewa, pasti dongkol, pasti gondok. Nah, tanda bahwa kalau kita menyatakan cinta, tapi tidak dibalas kita gondok, itu berarti sebenarnya cinta kita masih egois. Untuk kepentingan diri kita, untuk kepuasan kita. Nah, itulah sayang. Sayang itu bagi saya adalah masih bersifat egois. Atau sayang itu dalam bahasa Inggris, apa sih? Susah. Ada infatuation, ada obsessive love. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman bahasa Inggrisnya, ya tadi ada yang mengatakan infatuation, ada obsessive love. Obsessive artinya ya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini kebetulan sedang jadi topik saya juga untuk saya sampaikan ke teman-teman di dalam Instagram. Well, anyway, saya lanjutkan. Bahwa kemudian naik kelas menjadi cinta itu terjadi karena bukan karena janjinya, tetapi karena memang ada niat. Tapi sebelum itu, di sini saya mengatakan bahwa orang tertarik pada lawan jenis, seorang laki-laki pada seorang perempuan dan perempuan pada laki-laki, bukan hanya karena tanda petik lawan jenisnya, tetapi karena ada kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Maka lalu ada penghargaan. Seorang perempuan jatuh cinta pada laki-laki biasanya karena kelebihan-kelebihannya. Pinternya, cakepnya, baiknya, syukur-syukur kaya, gitu kan. Kecuali kelebihan-kelebihan yang bersifat samcan ataupun berat badan. Tidak. Penghargaan adalah menerima kelebihan. Nah, disitulah saya mengatakan kalau ternyata orang di dalam perjumpaan dengan lawan jenis dan mulai melihat kekurangan lalu lari, lalu pergi, itu sebenarnya cinta monyet. Cinta berarti kalau orang juga mulai menerima kekurangan dari orang yang dicintainya. Orang mau menerima bukan hanya sekedar menerima kekurangan, tapi menerima juga untuk memberikan pengorbanan. Nah, disitulah orang naik kelas. Supaya pengorbanan itu tidak asal-asalan, tapi tentunya supaya, seperti tadi dengan pengorbanan, supaya pihak lain itu menjadi aku, pihak lain itu bisa menjadi dirinya sendiri. Itu naik kelas. Mengapa naik kelas? Mulai ada pengorbanan. Mulai memberikan dirinya, mulai memperhatikan lebih serius pasangannya. Tetapi mari kita lihat bahwa di dalam janji perkawinan, orang mau menjanjikan diri, memberikan diri, seorang laki-laki pada seorang perempuan, karena perempuannya masih cantik, masih kuat, masih kenceng. Demikian juga sebaliknya. Seorang perempuan memberikan laki-laki kepada dirinya kepada laki-laki karena laki-lakinya masih sehat, masih kencang, masih ganteng. Itu dengan kata lain mau memberikan diri meskipun tetap ada di dalam hatinya atau benaknya bahwa dia akan mendapatkan. Ada sesuatu yang bolehlah dikatakan tetap berpamrih. Itu masih cinta. Tidak salah, masih boleh cinta karena ada kesalingan. Bentar. Kesalingan itulah yang membuat, tadi saya katakan, dia naik kelas
bukan lagi hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi memperhatikan orang lain juga, terutama tadi pasangannya. Maka janji perkawinan adalah janji cinta yang diharapkan menjadi kasih. Nah, kasihnya ada di mana? Yaitu ketika memang dalam arti tertentu seperti ini, saya katakan ketika nanti di dalam perjalanan dia lebih banyak menemukan misalnya kekurangan-kekurangannya, banyak sakitnya, malah miskin, banyak dukanya, tetapi dia tetap mau memberikan diri. Bisa enggak? Maka ketika sampai maut memisahkan kita, sering diungkapkan banyak orang dengan mengatakan, kita akan tua bersama. Nah, tua bersama itu dalam arti tertentu adalah ketika sungguh-sungguh yang satu memberikan diri yang lain tanpa mempunyai harapan bahwa pihak lain akan memberikan dirinya. Itulah kasih. Saya suka memberikan contoh kasih itu ketika pernah mendengar seorang bapak-bapak yang mempunyai seorang istri, usianya late 40 gitu ya, atau awal 50, seorang direktur perusahaan, dan tiap jam 5, dia langsung pulang. Anak buahnya mula-mula mengira, wah ini kemana ini? Kok nggak memberikan contoh untuk sedikit lembur atau gimana? Nggak, tiap kali jam 5, pulang. Tapi lama-lama mereka kemudian terharu ketika tahu bahwa bapak-bapak ini setiap sore menemani, memandikan, menyuapi istrinya yang sudah stroke beberapa tahun. Banyak yang kemudian mengatakan kepada dia, wah sinting kamu, duitmu banyak, kamu masih ganteng, kamu masih sehat, mengapa nggak punya istri lain? Tapi dia mengatakan, aku sudah berjanji memberikan diriku untuk istriku. Tanpa dia mempunyai harapan bahwa istrinya memberikan sesuatu. Itu namanya kasih. Dan itu pun jelas-jelas ditunjukkan oleh Yesus, bukan? Ketika dia memberikan contoh bahwa cita-citanya adalah agape. Agape adalah cinta yang total dan tak bersyarat, unconditional. Agape adalah kasih yang sempurna. Dan kita tahu bukan bahwa disinilah Yesus bukan hanya sekedar memberikan contoh, tetapi juga kemudian wafat di kayu salib. Anda masih ingat bukan kisah ini terjadi kapan? Yaitu di dalam peristiwa Kamis Putih. Ada yang masih tahu atau ingat apa yang dilakukan Yesus setelah mencuci kaki para murid sebelum pergi ke Taman Getsemani? Ada yang masih tahu? Yaitu foto bersama. Oke. Ini selingan aja, ini selingan. Tapi mari kita lihat bagaimana Yesus bukan hanya memberikan contoh, tapi dia memberikan bukti bahwa kasih yang sempurna adalah ketika orang memberikan diri. Inilah, tidak ada kasih yang lebih sempurna, lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam hal ini, suami memberikan nyawanya untuk istrinya, istrinya menjadi nyawa bagi sahabatnya. Itu sebenarnya cita-citanya yang tadi saya katakan pada waktu pacaran. Itu berusaha naik kelas dari sayang menjadi cinta di dalam perkawinan, di dalam janji perkawinan, dan di dalam janji perkawinan ada niat untuk saling menguatkan sehingga naik kelas nanti menjadi kasih. Nah, apakah itu PHP? Nah, nanti dulu, mari kita lihat bahwa Yesus sendiri memang memanggil kita untuk terus menjadi sempurna. Kita harus atau dipanggil sebagai murid Kristus naik kelas dari hari ke hari. Dalam bahasa saya, supaya gampang diingat, sebenarnya perkawinan adalah dari EGP ke agape. Ya kan? Mula-mula sayang karena EGP lah hanya memikirkan diri sendiri. Emang gue pikirin. Tapi menjadi agape yang sungguh-sungguh menjadi berpusat pada orang
yang dikasihinya, yaitu istrinya dan tentunya juga anak-anaknya. Nah, memang di dalam perkara sehari-hari yang harus dirombak, yang harus ditipiskan adalah perkara ego. Ini bukan perkara yang sederhana, karena memang setiap orang itu punya ego, setiap orang itu punya kepentingan diri. Tapi seharusnya di dalam perkawinan Katolik, ego itu harus tiap hari ditipiskan atau bahkan dibongkar supaya bisa memberikan diri sesungguhnya kepada suami atau istri. Usia itu menjadi salah satu kriteria perkawinan Katolik, tapi sebenarnya bukan usia yang paling penting, tapi soal kedewasaan. Nah, saya ingin memberikan satu hal yang mungkin sedikit di luar itu, tetapi saya kira penting, yaitu bagaimana sebenarnya, mungkin ada pertanyaan tadi, loh, katanya suami adalah tanda kasih Allah kepada kita. Loh, katanya istri adalah tanda kasih Allah kepada suami. Tapi kok tidak sempurna? Kok istri tetap bawel dari hari ke hari? Loh, kok tetap suami kok susah sekali membongkar egonya? Jangan lupa bahwa Anda pada waktu pacaran sudah mengenalnya dan Anda berjanji. Tadi belum saya katakan soal tujuan pacaran, tapi mungkin baik saya katakan sekarang dalam konteks ini, supaya juga nanti kalau Anda punya anak atau punya keponakan, tahu tujuan pacaran. Tujuan pacaran pertama sebenarnya memang orang selalu mengatakan untuk saling mengenal. Tapi mengenal apa sebenarnya? Di dalam benak saya, dalam refleksi saya, pacaran itu adalah, yang pertama adalah mengenal kekurangan pacarnya. Kelebihan mah nggak penting dikenali. Nanti ada lagi bonus. Tapi kalau kekurangan, itu harus sungguh dikenali. Yang spontan-spontan itulah yang sebenarnya lebih menunjukkan. Karena biasanya kan pacaran itu kan bulan promosi, yang muncul yang bagus-bagus. Tapi harus dikenali jeleknya. Nah, setelah dikenali jeleknya, baru yang kedua, ini yang lebih sulit, adalah mengenali diri. Kira-kira kuat nggak dengan kekurangan itu? Mengapa sulit? Karena biasanya kalau udah jatuh cinta, aduh setengah mati untuk mengukur diri. Tapi harusnya bisa mengukur diri. Nah, apa yang mau saya katakan adalah bahwa kalau Anda sudah menikah, sudah berjanji untuk setia, mengabdikan diri, memberikan diri dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, berarti Anda sudah mengenal pasangan itu. Dan Anda sudah tahu resiko apa untuk Anda. Nah, disinilah saya mau menawarkan bahwa kalau kita memang percaya bahwa suami adalah sakramen bagi istri dan istri sakramen bagi suami, maka Tuhan selalu mempunyai maksud baik dengan memberikan seorang suami yang tidak sempurna atau istri yang tidak sempurna untuk kita. Demikian juga di dalam komunitas saya. Tidak ada romo yang sempurna. Tetapi ketika kami hadir bersama, bukan hanya saling memperkaya, tapi kami saling mengasah. Apa artinya saling mengasah? Saya teringat bahwa Yesus pernah berperan sebagai tukang kebun. Anda pernah membaca Yesus sebagai tukang kebun, sebagai yang bawa cangkul? Ini Yesus bawa cangkul. Tidak banyak yang ingat. Karena memang ikon atau gambar Yesus bawa cangkul itu seluruh dunia kayaknya hanya ada dua gereja. Saya belum menemukan di Indonesia ada Yesus bawa cangkul. Tapi saya menemukan di pinggiran kota Vienna ada. Tapi apa yang mau saya tekankan di sini? Gambar ini diambil dari kisah Lukas bab 13 ayat 8 yang menceritakan bahwa ada seorang pemilik kebun yang memeriksa kebunnya dan melihat ada pohon yang tidak berbuah. Dia minta supaya pohon itu ditebang, lalu dibakar sajalah. Tapi penjaga kebun mengatakan begini, Tuhan, beri waktu aku 1 tahun lagi saja deh.
saya akan mencangkul tanahnya dan memupuknya. Siapa tahu tahun depan itu berbuah. Nah, kata mencangkul dan memupuk ini penting untuk kita. Kita pun, kalau saya membayangkan, bahwa di dalam hati ibu, bapak, teman-teman semuanya, janji perkawinan adalah menanam benih kasih di dalam diri Anda. Benih itu baru akan tumbuh kalau hatinya gembur, kalau hidup kita dibongkar egonya. Dan Yesus berperan juga menggemburkan, membongkar ego itu, supaya benih itu sungguh-sungguh bisa tumbuh dari cinta menjadi kasih. Bagaimana caranya? Tuhan menghadirkan istri yang tidak sempurna. Tuhan menghadirkan suami yang tidak sempurna. Tuhan menghadirkan anak-anak yang tidak sempurna. Yesus mencangkul hati kita supaya benih itu tumbuh dan naik kelas. Yang dulu naik kelas dari sayang menjadi cinta, sekarang cinta menjadi kasih. Apakah itu PHP? Saya harap dengan hal ini Anda bisa merefleksikan bahwa Tuhan selalu berperan untuk menumbuhkan benih cinta Anda menjadi kasih. Bukan untuk mendapatkan, tapi memberikan. Jadi kalau janji perkawinan itu dianggap PHP, maka sebenarnya pertanyaannya terbalik. Seperti tadi saya katakan, perkawinan Katolik seharusnya tidak pernah bertanya, aku mendapat apa dari suamiku, aku mendapat apa dari istriku, tapi aku memberikan apa pada suamiku, aku memberikan apa pada istriku. Nah, teman-teman, selamat berbuah, selamat menumbuhkan, dan selamat dari cinta. Saya cukupkan sekian, karena memang sudah 50 menit. Terima kasih. Waduh. Terima kasih Romo Handang, 50 menit lama tapi tidak terasa lama ya teman-teman.